Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sel elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan rangkaian sel elektrolisis, di mana terlihat larutan ataupun lelehan yang dilengkapi dengan elektroda dan dihubungkan dengan sumber energi listrik sehingga terjadi reaksi. Jika kita ingat kembali, sel elektrokimia itu ada dua sel, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan ataupun persamaan antara sel elektrolisis dengan sel Volta. Oke, di sini kalau kita lihat perubahan energi listriknya atau perubahan energinya itu pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi perubahan kimia. Sedangkan pada sel Volta dari energi kimia berubah menjadi energi listrik. Kemudian reaksi redoksnya untuk sel elektrolisis tidak berlangsung spontan. Artinya karena tadi terjadi perubahan energi listrik dari kimia, harus disuplai dulu dengan energi listrik baru terjadi reaksi. Kalau untuk sel Volta, malahan di sini dari reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik, maka reaksi redoksnya spontan apabila ini pelajaran sebelumnya itu secara teoritis N0 selnya adalah positif. Kemudian kutub pada elektroda, kalau pada sel elektrolisis katodanya berkutub negatif, anodanya berkutub positif, sedangkan pada sel Volta katodanya berkutub positif, anodanya berkutub negatif. Kemudian arah pergerakan elektron pada sel elektrolisis terjadi pergerakan dari katoda ke anoda, yaitu tetap dari kutub negatif ke positif. Namun pada sel Volta arah pergerakannya sama sebenarnya dari kutub negatif ke positif, namun kalau dari elektrodanya dari anoda ke katoda. Namun yang merupakan salah satu persamaan dari sel elektrolisis dan sel Volta yaitu reaksi yang terjadi pada elektrodanya. Ya, pada katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi, pada anoda sama-sama terjadi reaksi oksidasi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan reaksi sel elektrolisis. Pada reaksi sel elektrolisis terjadi reaksi redoks, di mana pada katoda akan terjadi reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi reduksi merupakan ion positif, di mana aturannya kalau kita lihat dari diagram ini, ion H+ itu akan tereduksi menjadi gas H2, kemudian ion logam golongan 1A, 2A, 3A, mangan dan aluminium, apabila berupa larutan, maka yang tereduksi adalah air menjadi gas H2 dalam suasana basah. Namun bila berupa lelehan, maka logam itu sendiri yang akan tereduksi menjadi logamnya. Kemudian ion logam lain, maka yang tereduksi adalah logam tersebut. Dan jika kita lihat aturan pada anoda, maka pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi dan yang teroksidasi merupakan ion negatif. Dengan aturan yaitu ion halogen kecuali fluor yaitu Cl-, Br-, dan I- akan teroksidasi menjadi gasnya, yaitu Cl2, Br2, atau I2. Ion OH- akan teroksidasi menjadi gas O2 dan ditambah dengan air. Kemudian ion F- serta ion sisa asam oksi, yaitu ion sisa asam yang mengandung oksigen, contohnya SO42-, NO3-, CO3-2- dan sebagainya, yang teroksidasi adalah air dengan menghasilkan gas oksigen dalam suasana asam. Kemudian jika elektrodanya bukan elektroda inert atau elektroda aktif, maka elektroda tersebut yang akan teroksidasi. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal untuk reaksi elektrolisis. Jadi di sini ada 3 soal. Untuk reaksi elektrolisis kita mulai dulu yang pertama, yaitu lelehan Ki dengan elektrodanya. Jadi perhatikan ya, mungkin barangkali yang kita lihat yang pertama itu adalah jenis fase zatnya. Di sini ada lelehan,
kemudian perhatikan juga elektrodanya, kemudian nanti baru kita perhatikan senyawanya. Oke, untuk membuat reaksi redoksnya atau reaksi reduksi dan oksidasinya, kita harus pisahkan dulu senyawanya menjadi ion-ionnya. Berarti di sini Ki menjadi K+ ditambah imin. Dan tadi pada penjelasan sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa ion positif itu akan mengalami reaksi reduksi, ion negatif akan mengalami reaksi oksidasi. Oke, kita mulai untuk membuat reaksi redoksnya. Pertama, kita lihat dulu pada katoda. Pada katoda itu adalah reaksi reduksi. Jadi yang mengalami reduksi adalah ion positif K+. Perhatikan kalau dia ion logam, dia akan berubah menjadi logamnya. K+ menjadi K, itu kita butuh 1 elektron. Oke. Kemudian kita berpindah pada anodanya. Pada anoda itu adalah reaksi oksidasi, ya. Maka di sini adalah imin, dan ingat halogen itu ionnya dia akan berubah menjadi gasnya, yaitu menjadi I2. Ya, kita samakan di sini I-nya 1, di sini 2, berarti kita buat 2 imin, baru kita tambahkan elektron. Di sini berarti muatannya 2 min, maka kita butuh 2 elektron sebelah kanan. Kemudian dari sini baru kita turunkan, namun seperti reaksi redoks sebelumnya, kita setarakan dulu jumlah elektronnya atau kita samakan karena akan kita coret. Yang pada reaksi katoda kita kali 2, pada reaksi anoda kita kali 1. Sehingga ini bisa kita coret, ini juga coret. Dan ingat 2 ini akan mengalihkan seluruhnya. Kita turunkan yaitu 2 K+ ditambah yang sebelah kiri semua 2 imin menjadi 2K ditambah I2. Kira-kira seperti inilah cara menurunkan reaksi pada katoda dan anoda. Kalau mau diturunkan dari atas itu juga boleh. Silakan. Oke. Untuk nomor 1 tadi, yaitu Ibu ingatkan kembali karena di sini berupa lelehan, jadi tidak ada yang mengalami perubahan. Yang tereduksi ataupun yang teroksidasi yaitu ion yang sama, ya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2, yaitu larutan AgNO3 dengan elektroda Cu. Jadi kita perhatikan dulu fase zatnya. Di sini berupa larutan, ya. Kemudian perhatikan juga elektrodanya. Elektrodanya di sini adalah elektroda Cu. Artinya elektroda aktif atau elektroda bukan inert. Kalau aktif berarti elektroda tersebut yang akan mengalami reaksi redoksnya, atau lebih tepatnya nanti adalah reaksi oksidasinya. Oke, kita jabarkan dulu senyawanya menjadi ion-ionnya sama dengan yang tadi, yaitu AgNO3 menjadi Ag+ ditambah NO3 min. Kemudian di sini sudah Ibu buatkan ada reaksi pada katoda itu reaksi reduksi, dan reaksi pada anoda itu reaksi oksidasi. Reaksi reduksi itu adalah ion positifnya. Maka di sini kita buat, ya, Ag+ yang tereduksi karena bukan golongan 1A, 2A, ya, ataupun aluminium dan mangan. Maka yang teroksidasi adalah ion logam itu sendiri menjadi logamnya. Oke, karena di sini muatannya positif 1, kemudian dia berubah menjadi Ag, jadi kita hanya butuh 1 elektron. Kemudian kita lihat untuk ion berikutnya atau ion negatifnya itu NO3 min. Ya, dan perhatikan lagi elektrodanya. Ternyata di sini adalah elektroda aktif, ya, atau elektroda bukan inert. Dari aturan sebelumnya, apabila elektrodanya elektroda bukan inert atau elektroda aktif, maka yang teroksidasi itu adalah elektrodanya. Maka di sini kita tuliskan yang teroksidasi itu adalah ion dari, yaitu elektrodanya. Dari Cu dia akan berubah menjadi ionnya, yaitu Cu2+. Maka kalau kita lihat muatan, di sini muatannya 0, kemudian di sini ada 2, kita netralkan dengan menambahkan 2 elektron. Kemudian seperti tadi juga kita samakan jumlah elektronnya sebelum kita turunkan.
yang di atas dikali 2, yang di bawah dikali 1. Karena yang di atas 1 elektron, yang di bawah 2 elektron. Oke, kita turunkan cara penyetaraan reaksi redoks sebelumnya juga. Maka kita turunkan 2 Ag plus, karena dikali 2, elektronnya kita coret, ditambah Cu ruas kiri, ditambah menjadi 2 Ag, ditambah Cu 2 plus. Oke, jadi kira-kira seperti ini reaksi elektrolisisnya. Oke, Ibu akan berikan contoh soal yang ketiga, yaitu larutan MgSO4 dengan elektroda AU. Jadi pertama sekali kita lihat dulu fasa dari zatnya, itu di sini berupa larutan. Kemudian juga perhatikan elektrodanya, baru senyawanya, apakah nanti akan terjadi reaksi bersaing atau tidak, reaksi bersaing dengan air mungkin ya. Oke, di sini kita jabarkan dulu MgSO4 menjadi ion-ionnya, yaitu Mg2+ tambah SO4 2-. Untuk menentukan ion-ionnya itu mungkin buka lagi materi kelas 10 ya. Kemudian kita berpindah ke reaksi reduksi dan oksidasinya. Pada katoda itu reaksi reduksi, yang mengalami reaksi reduksi itu adalah ion positif. Dan di sini ion positifnya adalah Mg2+, yaitu golongan 2A. Fasenya berupa larutan, artinya ada air di dalamnya dan elektrodanya adalah inert. Maka Mg2+ ini bukan Mg2+ yang tereduksi, tapi digantikan oleh air. Menjadi di sini gas H2, kemudian dalam suasana basah. Oke, ini O-nya ada 2, berarti kita buat 2. Di sini muatannya sudah ada 2 min, 2 dikali min 1, maka kita butuh 2 elektron. Kemudian pada reaksi anoda atau oksidasinya, perhatikan lagi ion negatifnya adalah SO4 2-, yaitu ion sisa asam. Fasenya larutan, ada air dan elektrodanya inert, artinya ion SO4 2- bukan ion tersebut yang teroksidasi, tapi di sini juga air. Ini berubah menjadi gas O2. Karena di sini O-nya 2, maka kita tambah koefisien 2 supaya 2 hanya berubah menjadi 4. Kita tambah 4H+ pada ruas kanan. Muatannya berubah menjadi 4+, maka kita tambah 4 elektron. Kemudian kita turunkan. Dan seperti tadi, sebelum kita turunkan, elektronnya kita samakan. Di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Ini 2 elektron, di sini 4 ya. Jumlah elektronnya akan sama, kita coret dulu elektronnya. Oke, kita turunkan, 2 akan dikalikan ke seluruhnya. 2H2O kali 2, di sini berubah menjadi 4H2O ya, ditambah 2H2O pada ruas kiri menjadi ini 2H2 tambah 2 kali 2 4OH- tambah O2 tambah 4H+. Oke. Kemudian perhatikan di sini H2O-nya ternyata ada yang sama di ruas kanan. Kemudian perhatikan juga yang bisa kita gabung itu antara 4OH- dengan 4H+. Ini akan kita gabung juga pada akhirnya, yaitu akan menjadi 4H2O. Ini kita gabung menjadi 6H2O, berubah menjadi 2H2, 4OH- ditambah O2 dulu mungkin ya, O2. Kemudian 4OH- ditambah dengan 4H+, ini berubah menjadi 4H2O. Oke, kemudian kita selisihkan. Masih bisa kita selisihkan atau kita sederhanakan. Di sini 6H2O, sini 4H2O, maka akan menjadi 2H2O ya. Yang 4 kita coret, berubah menjadi 2H2 tambah O2. Jadi kira-kira reaksi akhirnya ya,
untuk reaksi reduksi dan oksidasi itu adalah 2H2O menjadi 2H2 tambah O2.